Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Ade Syarifudin di mata kuliah Cirebon Study di bawah bimbingan oleh Bapak dosen Heri Prayoga MPD. Kali ini saya akan membahas tentang sistem kesenian di Cirebon 2 yang terfokus pada tari topeng, sintren, bray, dan ronggeng bugis. Selanjutnya, di makalah ini melalui pendahuluannya saya bahwa memahami kekayaan budaya Indonesia melalui kesenian daerah dalam sebuah perjalanan yang tak pernah selesai. Dengan semakin kita mengenal dan menghargai kesenian daerah, kita akan semakin mencintai bangsa Indonesia dan turut serta melestarikan warisan budaya yang tak ternilai harganya. Selanjutnya, mengenal sejarah. Khususnya berkaitan dengan kesenian di daerah adalah cermin jiwa dan karakter masyarakat di setiap wilayah. Dengan memahami kesenian ini, kita semakin mengenal jati diri bangsa Indonesia yang kaya akan keberagaman. Pembawa berita. Jadi kesenian ini sekaligus menjadi pembawa berita. Kesenian seringkali menjadi media untuk menyampaikan sejarah nilai dan pandangan hidup masyarakat. Melalui tarian, musik, atau seni pertunjukan lainnya, kita dapat membaca kisah masa lalu dan pesan-pesan yang ingin disampaikan oleh nenek moyang kita. Selanjutnya, seni juga menjadi panduan budaya bagi masyarakat ya, khususnya kesenian di Cirebon. Ini merupakan hasil akulturasi dari berbagai budaya seperti Jawa, Sunda, Arab, dan Tionghoa. Hal ini terlihat jelas pada arsitektur bangunan, tarian, musik, dan seni rupa yang memiliki ciri khas tersendiri. Selanjutnya, untuk lebih mengenal berbagai budaya tadi, bahwa hasil budaya atau budaya itu mengandung beberapa filosofi yang mendalam ternyata. Setiap karya seni, khususnya di Cirebon, ini mengandung makna filosofi yang mendalam, berkaitan dengan kosmologi, agama, dan kehidupan sehari-hari. Keterampilan di samping itu juga, seni juga ternyata mempunyai keterampilan yang tinggi. Para seniman Cirebon khususnya memiliki keterampilan tinggi dalam mengelola berbagai bahan seperti kayu, logam, kain, dan bahan alami lainnya. Cirebon dengan kekayaan budaya yang khas memiliki beragam bentuk kesenian tradisional yang unik. Di antara sekian banyaknya ada 4 kesenian yang sangat menonjol dan menjadi ciri khas Kota Udang ini, yaitu tari topeng, sintren, bray, dan ronggeng bugis. Nah, selanjutnya dari berbagai hal tadi, sehingga saya merumuskan ke dalam beberapa rumusan. Yang pertama, apa ciri khas masing-masing kesenian tersebut. Yang kedua, bagaimana sejarah dan perkembangan kesenian tersebut di Cirebon. Apa peran kesenian tersebut dalam masyarakat Cirebon. Nah, khusus terfokus pada 4 pembahasan. Yang pertama itu tari topeng Cirebon, terus tari sintren, bray, dan ronggeng bugis. Yang pertama, tari topeng Cirebon. Tari topeng Cirebon merupakan salah satu bentuk seni pertunjukan yang paling ikonik ya. Tarian ini menggunakan topeng sebagai media ekspresi, di mana setiap topeng memiliki karakter dan makna yang berbeda-beda. Topeng yang digunakan pun beragam, mulai dari topeng panci,
samba, tumenggung, hingga kelana. Nah, tari topeng mempunyai karakteristik yang dinamis, ekspresi wajah yang dramatis, serta iringan gamelan yang khas menjadi ciri khas atau karakteristik dari tari topeng Cirebon. Yang berikutnya, ternyata tari topeng Cirebon ini juga memiliki makna yang tinggi. Tari topeng tidak hanya sebagai hiburan, tapi juga mengandung nilai-nilai filosofis, moral, dan sosial. Tarian ini seringkali menggambarkan perjalanan hidup manusia dari lahir hingga meninggal dunia. Nah, itu berkaitan dengan tari topeng. Selanjutnya, tari sintren. Nah, tari sintren ini dikenal sebagai tarian mistis yang memukau. Nah, sintren sendiri adalah tarian tradisional Cirebon yang syarat dengan unsur mistis. Tarian ini biasanya dibawakan oleh seorang penari perempuan yang disebut sintren. Konon penari sintren ini dapat kerasukan roh halus sehingga gerakannya menjadi sangat lincah dan ekspresif. Nah, tari sintren ini mempunyai karakteristik yang pertama, gerakan tari yang halus dan lembut ya, serta ekspresi wajah yang penuh pesona. Tarian ini seringkali diiringi oleh gamelan dan tembang mecapat, ya, macapat. Terus ternyata tari sintren ini juga memiliki makna yang dipercaya memiliki kekuatan magic ya, dan seringkali digunakan untuk tujuan pengobatan atau penyembuhan. Dan biasanya tari sintren ini dibawakan oleh seorang wanita yang orisinil ya. Orisinil. Itu menjadi ciri khas tarian sintren di Cirebon. Selanjutnya itu berkaitan dengan bray. Bray itu sebagai seni ya. Seni pedalangan khas Cirebon ya. Bray adalah bentuk seni pedalangan yang khas di Cirebon. Wayang bray menggunakan wayang kulit sebagai media utamanya. Namun dengan gaya penokohan dan cerita yang berbeda dari wayang kulit di daerah Jawa Tengah atau di daerah Jawa Timur. Sementara seni bray ini juga mempunyai karakteristik yang khas pada bentuk wayang yang lebih pendek dan gemuk, serta warna yang lebih cerah. Jadi cerita dibawakan seringkali bersifat komedi dan satir. Terus ternyata tari bray ini atau seni bray ini juga memiliki makna tidak hanya sebagai hiburan tapi juga berfungsi sebagai media pendidikan dan penyampaian pesan moral. Selanjutnya, ronggeng Bugis. Nah, ronggeng Bugis ini sebuah tarian yang perpaduan antara Cirebon dan Bugis. Ini juga sebagai tarian tradisional yang berkembang di Cirebon yang merupakan hasil akulturasi antara budaya Cirebon dan Bugis. Tarian ini biasanya dibawakan oleh seorang penari perempuan yang disebut ronggeng. Nah, sedangkan tarian ronggeng ini mempunyai karakteristik gerakan tari yang lincah dan sensual serta iringan musik yang merdu. Tarian ini seringkali diiringi oleh alat musik tradisional seperti gong, kendang, dan biola. Dan tarian atau ronggeng ini mempunyai makna yang awalnya merupakan tarian untuk menyambut tamu agung atau sebagai hiburan ya, di kalangan masyarakat Cirebon khususnya. Nah, selanjutnya terkait dengan beberapa kesenian ini tentunya perbandingan ya keempat seni khas Cirebon. Ini saya mulai dari kesenian tari ronggeng, sintren, bray, dan
Ronggeng Bugis ya. Ini ada karakteristik utama, fungsi, unsur mistis, busana, dan musik pengiringnya. Nah, untuk karakteristik sudah dibahas tadi, fungsi juga sudah dibahas. Nah, untuk unsur mistis ini ada yang sedang, ada yang tinggi memang, ya, atau ada juga yang rendah. Nah, terkait dengan busana ini biasanya mengarah kepada busana yang cerah ya, cerah. Sebagai pengiring tentunya ini ada gamelan, ada gong ya, ada biola tadi. Selanjutnya sebagai kesimpulan tentunya dari keempat kesenian ini semuanya memiliki keunikan dan kekhasan masing-masing, namun tetap memiliki akar budaya yang sama. Perbedaan yang terlihat pada karakteristik, fungsi, dan unsur mistis mencerminkan keragaman budaya di Cirebon yang dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti sejarah, agama, dan interaksi dengan budaya lain. Kesenian Cirebon tidak hanya menjadi kekayaan budaya lokal, tapi juga menjadi kontribusi yang signifikan bagi perkembangan budaya Indonesia. Secara keseluruhan, dengan memahami dan menghargai nilai-nilai yang terkandung dalam kesenian tradisional, kita dapat turut serta dalam upaya pelestariannya untuk generasi yang akan datang. Demikian yang bisa disampaikan. Selanjutnya untuk lebih lebih jelas lagi nanti saya kirimkan di link videonya. Terima kasih. Sekali lagi mohon maaf jika ada kesalahan dalam menyampaikan materi. Sampai jumpa di presentasi berikutnya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.